Shalom, selamat sore adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu kakak pengasuh Mito yakin kalau semua sehat selalu walaupun kita di tengah-tengah wabah COVID-19. Tetapi Tuhan pasti menjaga kita dan kita pasti akan selalu dilindungi dari wabah ini. Ya adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah tunas par Jemaat GPI Elim AB Pura di sore hari ini pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah tunas di sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Selamat Sore Tuhan. Untuk itu kakak pengasuh mengundang semua berdiri dan kita akan diiringi oleh kakak Leo. Ya, adik-adik sekalian, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah cintanya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah tunas di sore hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Kakak pengasuh minta adik-adik semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh ada bersama kami anak-anak dan keluarga. Tuhan, kami di sini boleh bersyukur karena di saat ini Tuhan boleh menjaga kami anak-anak dari pagi sampai sore hari ini Tuhan. Kami di sore hari ini berkumpul, kami ingin memulai ibadah tunas par Jemaat GPI Elim AB Pura. Kiranya kami undang Tuhan hadir, Tuhan berkati sehingga ibadah yang kami awali dari awal sampai berakhir boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang berkepalakan syukur dan doa. Ayatnya yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Demikian Mazmur puji-pujian kita di saat ini. Baik adik-adik, untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian tadi, kita akan menyanyi dari lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Ayo adik-adik buka dari kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab pertama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 19. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Untuk doa pembacaan Alkitab, kakak pengasuh Mito meminta kakak Risel Sitania Pesi untuk
memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Terima kasih kakak pengasuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu, tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di sore hari ini kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami baca kami dapat mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kakak Rizal, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29, yang berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayatnya yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayatnya yang kedua, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayatnya yang ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayatnya yang keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ayat yang kelima, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ayat yang ke-6, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat yang ke-7, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ayat yang ke-8, kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ayat yang ke-9, tetapi mereka berkata, enyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ayat yang ke-10, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ayat yang ke-11, dan mereka membutahkan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Ayat yang ke-12, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anak laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat yang ke-13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat yang ke-14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ayat yang ke-15,
Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegeralah. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat yang ke-18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuhanku. Ayat yang ke-19. Sungguh hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Ayat yang ke-20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukanlah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Ayat yang ke-21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Ayat yang ke-22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat yang ke-23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ayat yang ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat yang ke-25. Dan ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ayat yang ke-27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat yang ke-29. Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikian jauh pembacaan kita di sore hari ini. Ya, adik-adik sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, untuk mengaminkan firman Tuhan di saat ini ada lagu yang kakak pengasuh mungkin ajarkan tentang lagu Sodom dan Gomora. Mungkin adik-adik yang ini mengikuti dari kakak pengasuh. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Jangan menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan melihat ke belakang. Hai, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan melihat ke belakang. Hai, jadi tiang garam. Ya, adik-adik sekalian, melanjutkan materi kemarin tentang dosa dan akibatnya. Di saat ini kita akan mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang kota-kota yang ada di lembah Yordan.
Ya, adik-adik sekalian, di saat ini kakak pengasuh ingin membawa sedikit dari renungan kita di saat ini. Yang tadi adik-adik sudah baca dari pembacaan Alkitab tentang Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora yang ada di lembah Yordan. Kota itu adalah kota yang sangat jahat, di mana kota itu tidak tahu menghormati orang, tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Kota itu adalah kota yang sangat jahat, di mana hal-hal yang jahat terdapat dalam kota itu. Kota itu tidak pernah beribadah. Kota itu selalu membuat hal-hal yang membuat kita menjadi berdosa. Karena kota-kota di situ sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan melihat bahwa kota ini tidak bisa diselamatkan. Pada waktu itu, adik-adik pasti tahu tentang Bapak Abraham. Nah, di situ Bapak Abraham mempunyai seorang keponakan namanya Lot. Pada saat itu, pada saat Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Abraham tahu dan Abraham meminta dan memohon kepada Tuhan untuk jangan menghancurkan kota itu, karena masih ada beberapa orang baik yang tinggal di kota itu. Dan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan memusnahkan kota itu, tetapi masih ada beberapa orang yang baik yang tinggal di kota itu. Dan pada saat itu Tuhan mengutus dua orang malaikat yang datang untuk melihat apakah masih ada orang yang baik atau tidak. Dan pada saat itu keponakannya Abraham yang bernama Lot tahu, dan karena dia adalah orang percaya yang meyakini tentang Tuhan, maka dia menantikan apa yang Tuhan firmankan. Dia menanti janji Tuhan. Pada saat lewat kedua malaikat itu, dia sudah punya rasa, dia sudah tahu kalau ini adalah utusan Tuhan. Makanya pada saat waktu itu mereka lewat. Kalau kita sebagai orang biasa kita tidak tahu, mungkin kita lihat itu orang pasti tamu, jadi biarkan dia lewat saja. Tetapi karena kita sebagai orang beriman, kita tahu kalau itu adalah utusan Tuhan. Dan pada saat itu juga tergeraklah hatinya untuk menyambut. Seperti yang dibacakan dalam firman tadi, kalau tamu yang datang harus dilayani dengan baik. Nah, begitupun Lot. Lot datang dengan penuh rasa hormat kepada kedua tamu tersebut, sehingga dia datang dan mengundang. Walaupun tadi kita baca, walaupun ditolak dari kedua malaikat itu, tetapi dengan percaya dan yakin kalau itu adalah utusan Tuhan, maka Lot merendahkan diri dan meminta dengan hormat untuk kedua utusan tadi singgah dan bermalam di rumahnya Lot. Pada saat itu kita tahu kalau ada tamu yang datang, pasti orang-orang semua merasa bahwa ada orang baru yang datang di kota ini, maka datang. Nah, pada saat itu orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan ada saat itu mereka semua merasa risih, dan datanglah orang-orang dari Gomora yang datang langsung merasa bahwa ini ada orang yang datang mau membuat rusak apa yang sudah ada di kota ini. Kayaknya mereka mau supaya orang dua itu diadili, langsung dianiaya. Jadi orang-orang yang singgah di rumahnya Lot langsung mau dieksekusi saat itu juga. Tetapi pada saat itu Lot sebagai tuan rumah yang baik, dia tahu kayak karena orang yang sudah percaya dan dengan firman Tuhan, langsung keluar menghampiri orang-orang tersebut. Dan langsung pada saat itu juga dia percaya bahwa apa yang dilakukan pasti berhasil. Karena percaya dan yakin dengan firman Tuhan,
Dan dia rela mengorbankan 2 orang anaknya yang putri untuk menjadi pengganti dari tamu tersebut. Nah, di situ adik-adik kakak pengasuh ingin menjelaskan bahwa bagaimana kesetiaan dari Lot tentang sebagai tuan rumah yang baik, karena dia taat dan percaya kepada Tuhan sehingga dia mau untuk menjadi tuan rumah yang baik. Di saat itu juga Tuhan melihat apa yang dibuat oleh Lot, sehingga berkatalah kedua malaikat itu kepada Lot, tidak usah kamu hiraukan mereka. Dan pada saat itu juga yang tadinya orang-orang yang ada di rumahnya Lot semuanya dibuat matanya menjadi buta dan tidak bisa mengetahui keberadaan Lot. Dan pada saat itu juga kuasa Tuhan ada, sehingga Tuhan memahkotai dan melindungi seluruh orang yang ada di rumah itu. Lot, istrinya, anak-anaknya, semuanya dilindungi. Pada saat itu juga Tuhan langsung memberikan pesan lewat kedua malaikat tersebut bahwa Lot harus segera meninggalkan kota itu, karena kota itu akan segera dimusnahkan. Kenapa sampai Lot harus diberitahukan? Karena Lot adalah saudara dari Abraham. Abraham adalah paman dari Lot, sehingga Lot merupakan keponakan dari Abraham. Di sini kakak pengasuh mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kita harus taat. Lot dengan percaya, dia meyakini bahwa orang yang datang adalah utusan Tuhan, sehingga dia tidak ragu menyambut dan menyediakan apa yang ada di rumahnya untuk menyambut tamu tersebut. Pada saat itu juga diperintahkan Tuhan lewat malaikat untuk Lot segera meninggalkan kota Sodom dan mencari beberapa kaum yang percaya, tetapi tidak ada. Pada saat itu keluarlah Lot bersama istrinya dan anak-anaknya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi pada saat itu Tuhan berpesan lewat malaikat bahwa Lot, engkau keluar dari kota ini, jangan sekali-kali melihat ke belakang. Karena apa yang engkau lihat ke belakang sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Lot percaya dan yakin, dan kuasa Tuhan ada lewat kedua Roh Kudus, sehingga malaikat itu menarik keluarganya Lot keluar dari kota itu dan pergi ke kota yang lain yang bernama Zoar. Pada saat itu, karena dengan percaya dan keyakinan yang sungguh, Lot berjalan terus. Tetapi pada saat itu istrinya yang merasa khawatir dan masih mempunyai keinginan duniawi tentang banyak harta yang ditinggalkan, sehingga dia menoreh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam, adik-adik. Karena hati duniawinya masih tinggi, kedagingannya. Karena dia punya banyak harta yang tertinggal di kota Sodom, sehingga dia merasa bahwa dia harus melihat. Nah, di situ kepercayaannya tidak ada, sehingga dia mau mencoba apa yang sudah diberitahukan untuk jangan menoreh, tetapi dia menoreh ke belakang, sehingga dia menjadi tiang garam. Nah, disitulah dari pembacaan ini adik-adik kakak pengasuh mau bilang, dosa itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Semua orang merasa dosa itu adalah hal yang tidak baik. Jangan ada bilang dosa, ada dosa yang baik, ada dosa yang tidak baik. Dosa pasti ada akibatnya. Sehingga kalau kita melakukan dosa, kita pasti akan dihukum.
Begitupun tadi kota Sodom dan Gomora. Dosanya sudah sangat banyak, sehingga Tuhan sudah tidak bisa lagi menolerir apa yang harus diberi pengampunan. Tetapi hanya Lot, saudara dari Abraham, keponakannya Abraham, sehingga dia saja yang bisa diselamatkan, tapi yang lain tidak bisa. Nah, adik-adik sekalian, kakak pengasuh mau bilang kalau kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus taat. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa. Apalagi kalau misalnya Tuhan sudah bilang pergi ke gereja, tetapi kita bilang, aduh, saya tidak mau ke gereja, saya masih mau main PS, saya masih mau main ini, mau main itu. Tetapi pada saat itu Tuhan mau memberikan firman untuk kita jangan jatuh ke dalam dosa. Jadi adik-adik, dosa itu akan ada akibatnya. Seperti tadi kota Sodom dan Gomora. Dosanya itu kalau kita lihat kayak sebuah galon yang sudah terlalu penuh, maka ia harus dibuang, harus dibersihkan. Begitupun dengan kita. Kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak gereja, sebagai generasi muda gereja, harus senantiasa taat, selalu percaya, mengasihi Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang, sehingga apa yang kita perbuat itu adalah hal yang baik, bukan dosa yang kita lakukan. Karena dosa hukumannya adalah maut. Ya adik-adik, demikian sedikit cerita dari renungan kakak pengasuh di sore hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik adik-adik, kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, ayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, kakak pengasuh ingin berdoa syafaat. Untuk itu kakak pengasuh minta adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, terima kasih karena begitu besar perkenan-Mu kepada kami anak-anak di saat sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di saat situasi COVID-19 ini Tuhan, walaupun lewat live streaming, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan boleh senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyembuhkan kami dari segala wabah ini, sehingga kami boleh pulih, kami boleh kembali berkumpul, kami boleh bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, di saat sore hari ini kami berdoa bagi semua kami yang ada di mana saja berada Tuhan. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh melindungi, terlebih kepada anak-anak PAR GPI Elim AB Pura Tuhan. Tuhan tahu dalam
masa saat ini, dalam situasi saat ini, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi, di mana masa persiapan ulangan, masa persiapan dalam mengikuti segala aktivitas sekolah Tuhan. Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh urapi, Tuhan boleh bimbing, curahkan Roh Kudus sehingga apa yang diberikan melalui media-media online boleh dapat dijawab, dan boleh Tuhan senantiasa membimbing sehingga boleh memberikan hasil yang baik Tuhan. Tuhan, di saat sore hari ini ingin berdoa bagi semua yang ada di GPI Elim AB Pura Tuhan, baik Bapak Pendeta Jeffrey Hindom, semua majelis pelayan, ketua par, dan semua para pengasuh yang ada di mana saja. Tuhan boleh senantiasa memberkati dalam pelayanan, dalam wabah ini. Tuhan boleh senantiasa membimbing sehingga pelayananmu ini boleh tetap ada, boleh senantiasa menjadi terang di mana saja berada Tuhan. Dan anak-anak yang ada di saat ini boleh senantiasa sukacita sehingga Tuhan boleh membimbing kami, Tuhan boleh menjaga kami sehingga kami dapat terlindungi Tuhan. Tuhan, di saat sore hari ini kami ingin berdoa bagi keluarga kami, Bapa, Mama, Om, kakek, nenek, semua yang ada di mana saja. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai sehingga boleh disembuhkan, boleh senantiasa dijaga oleh Tuhan sehingga boleh dapat berkumpul dan boleh senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa banyak, tapi kami tahu apa yang kami doakan Tuhan boleh sempurnakan lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita akan segera selesai. Untuk itu kakak pengasuh mengundang semua berdiri. Kita akan berdoa. Untuk itu kakak pengasuh minta semua sikap berdoa. Kita akan berdoa sekaligus pengutusan untuk berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di sore hari ini Engkau telah menjaga kami dari tadi pagi sampai sore hari. Tuhan, kami boleh senantiasa diberkati sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, apa yang kami dapat tentang dosa-dosa kami akan hindari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berbuat dosa kami tidak akan lakukannya Tuhan, tapi kami senantiasa taat dan berdoa sehingga kami dijauhkan dari segala dosa Tuhan. Sekarang kami telah selesai dalam ibadah tunas di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus melindungi kami dari tempat kediaman kami saat ini maupun keluarga kami di mana saja berada dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian, demikian ibadah tunas par Jemaat GPI Elim AB Pura di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai berjumpa lagi di ibadah tunas di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.